Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke materi fungsi biaya dan fungsi penerimaan. Nah, di sini ada dua materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang fungsi biaya dan fungsi penerimaan. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang fungsi biaya. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang fungsi permintaan. Oke, kita lihat dulu fungsi biaya ya. Nah, biaya itu merupakan sejumlah dana yang dikeluarkan perusahaan dalam kegiatan produksinya. Jadi, dana yang dikeluarkan oleh perusahaan maupun biaya-biaya apa itu merupakan semua biaya. Keseluruhan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk kegiatan produksinya itu dinyatakan dalam biaya total atau total cost. Itu kita singkat dengan TC. Jadi TC di sini itu adalah total cost, disingkat dengan TC. Biaya total itu meliputi biaya tetap atau fixed cost, itu disingkat dengan VC. FC itu fixed cost, dan biaya variabel itu disingkat dengan VC, gitu ya. Variable cost. Biaya tetap itu adalah biaya yang menilainya tetap konstan meskipun hasil produksi berubah-ubah. Nah, contoh biaya tetap itu adalah seperti penyusutan, bunga, asuransi, dan gaji karyawan. Sedangkan biaya variabel itu adalah biaya yang nilainya berubah-ubah jika hasil produksi berubah. Contohnya, misalkan biaya bahan, artinya kalau misalkan produksinya semakin banyak, pasti biaya bahannya juga semakin besar. Upah tenaga kerja langsung, nah itu contoh dari biaya variabel. Nah, ada beberapa macam biaya di sini ada 7. Yang pertama itu biaya total, singkatannya dengan TC, biaya variabel, singkatannya dengan VC, biaya tetap, fixed cost itu FG, biaya total rata-rata, average total cost itu AC, biaya variabel rata-rata, average variable cost itu AFC, biaya tetap rata-rata atau AFC, oh kalau V itu AVC, kalau F itu AVC. Nah, biaya marginal itu MC gitu ya. Jadi kalian harus ingat singkatan-singkatan dari macam-macam biaya begitu. Nah, rumus dari berapa? Ada 7 macam biaya. Kalau total cost itu AC dikali Q, di mana AC tadi adalah biaya rata-rata dikali dengan banyak barang, atau total cost sama dengan F FV ditambah VC. Nah, FV di sini belum diketahui FV itu apa, ditambah VC. Di mana VC itu AFC dikali Q, terus VC AVC dikali Q, AC TC dibagi Q, MC itu adalah turunan dari TC terhadap Q. Nah, di mana TC di sini merupakan fungsi dengan variabel Q. Nah, biaya marginal yaitu singkatannya dengan MC itu sama dengan TC aksen atau F aksen Q, di mana merupakan turunan dari biaya total. Oke, kita lihat contohnya. Biaya tetap yang dikeluarkan oleh perusahaan mitra sebesar 20.000. Nah, tadi biaya tetap itu berarti fix ya. Fixed cost atau disingkat dengan FC. Nah, itu sebesar 20.000. Terus, sedangkan biaya variabel, oke, variabel cost berarti singkatannya dengan VC itu sebesar 100 Q. Ini fungsinya dalam Q ya. Tunjukkan persamaan biaya dan berapa biaya total yang dikeluarkan jika perusahaan tersebut memproduksi 500 unit barang. Oke, 500 unit ini banyak produksinya itu biasanya singkatannya Q ya. Q sebesar 500. Nah, pertama kita cari dulu persamaan biayanya. Persamaan biaya. Nah, jadi berarti ini sama saja dengan total cost ya.
Total cost tadi kita punya rumusnya fixed cost ditambah dengan variable cost. Fixed cost di sini itu sebesar 20.000 ditambah variable cost-nya itu 100K. Nah, ini merupakan persamaan biayanya. Pertanyaannya adalah berapa biaya total jika dia memproduksi 500 unit barang. Artinya, jika Q sama dengan 500, maka biaya totalnya, total cost-nya itu adalah 20.000 ditambah 100 dikali Q-nya 500 ya. Nah, sehingga ini sama dengan 20.000 ditambah 50.000. Sehingga total cost-nya itu sebesar 70.000. Nah, ini dia ya. Oke. Oke, kita lanjut ke fungsi penerimaan. Nah, penerimaan itu merupakan sejumlah uang yang diterima oleh produsen sehubungan dengan penjualan produknya. Semakin banyak unit produk yang terjual, tentunya penerimaan total itu pasti semakin besar gitu ya. Nah, penerimaan total merupakan fungsi dari kuantitas, maka bentuk fungsinya itu singkatannya adalah TR. TR atau F dalam kurung Q artinya itu fungsi dalam Q. Penerimaan total atau total revenue itu dinyatakan dengan rumus berikut. TR sama dengan P dikali Q, di mana TR merupakan penerimaan total atau total revenue, P itu harga jual per unit, Q itu adalah banyaknya unit yang terjual. Nah, sedangkan kalau kita ingin mencari rata-rata penerimaan, itu singkatannya dengan AR, itu adalah AR sama dengan TR dibagi Q. Ini kalau kita ingin mencari besarnya penerimaan rata-rata. Oke, kita lihat contohnya. Hasil harga jual produk yang dihasilkan perusahaan itu sebesar Rp200 per unit. Berarti kalau harga itu nilai P ya. P sama dengan 200. Terus tunjukkan persamaan penerimaan total perusahaan ini dan berapakah besar penerimaannya jika terjual sebesar 350 unit. Oke, yang ditanya adalah penerimaan total yang mana rumusnya tadi adalah TR ya. Jadi tadi rumusnya TR sama dengan, oke kita buat dulu persamaan penerimaan total. Itu rumusnya TR sama dengan P dikali Q. Di mana nilai P itu adalah 200 ya. Kalau Q-nya tetap. Jadi persamaan penerimaan totalnya itu adalah 200 Q. Nah, pertanyaannya adalah berapa besar penerimaannya jika terjual 350 unit barang. Nah, jika Q sama dengan 350, maka TR sama dengan 200 dikali 350 atau sama dengan 70.000. Jadi besar penerimaan totalnya juga sebesar 70.000. Nah, ini merupakan materi tentang fungsi penerimaan dan fungsi biaya. Nah, silahkan dipahami ya, silahkan dipahami dan dipelajari latihan-latihan soal yang banyak agar lebih memahami tentang fungsi penerimaan dan fungsi pembiayaan. Nah, mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.